Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat YouTube dimanapun Anda berada, semoga hari ini selalu menyenangkan dan berberkah. Sobat YouTube, KPM PKH maupun BPNT yang berusia 40 tahun ke bawah akan dihentikan bantuannya. Apakah berita ini benar? Mari kita simak faktanya. Tak hentinya Menteri Sosial Tri Risma hari ini membuat gebrakan di Kementerian Sosial. Jika pada awal tahun ini, Ibu Risma melakukan restrukturisasi organisasi dengan meniadakan beberapa jabatan setingkat eselon 1 dan 2 di kementeriannya, nantinya anggaran untuk tunjangan dan fasilitas pejabat akan dioptimalkan untuk masyarakat yang membutuhkan bantuan. Anggaran Kementerian Sosial akan dioptimalkan untuk membantu kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat yang tinggal di kawasan 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal. Dan yang lagi trending di Kementerian Sosial dan menjadi headline news di beberapa media tanah air terkait rencana Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini menghapus data warga miskin yang berusia di bawah 40 tahun dalam bantuan sosial reguler, yakni Program Keluarga Harapan PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai BPNT. Kini mereka akan dialihkan ke dalam program pemberdayaan ekonomi bernama Program Kewirausahaan Sosial Prokus. Program tersebut diharapkan dapat menciptakan kemandirian ekonomi agar tidak lagi bergantung kepada bantuan pemerintah. Jadi, yang anak-anak muda usianya 30 hingga 40 itu kami buatkan program. Kalau mereka terima bansos PKH dan BPNT itu cuman 450.000 per bulan. Itu tidak akan membuat dia sejahtera, ujar Menteri Sosial kepada wartawan di kantor Kemensos Jakarta pada hari Jumat 3 Juni 2022. Menteri Sosial Risma mengatakan anak muda tersebut akan diberikan pelatihan, pendampingan, dan modal usaha. Sasaran peserta program Prokus adalah mereka yang memiliki usaha rintisan seperti agrowisata, budidaya pertanian, industri kreatif, jasa, kerajinan tangan, dan kuliner. Itu akan kita lakukan pemberdayaan, misal dia buat usaha apa. Ada yang kami treatment dan pantau hasilnya, ada yang dari 50.000 jadi 200.000. Kalau dia 200.000 itu satu bulan bisa 6 juta. Ada yang dari 0 jadi 150.000 rupiah per hari. Kalau 30 hari bisa 4,5 juta. Ujar mantan wali kota Surabaya tersebut. Untuk saat ini, politikus PDIP ini menyampaikan pihaknya tengah melakukan asesmen kepada 4 juta anak muda miskin dari data penerima bansos secara bertahap. Rencana Mensos menyetop bantuan sosial bansos bagi warga miskin yang berusia di bawah 40 tahun, lalu menggantinya dengan bantuan pemberdayaan ekonomi. Kebijakan ini akan berdampak pada 4 juta anak muda. Pengamat menilai penerapan kebijakan ini tak tepat momentum. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus, Rahardiansyah berpendapat, rencana terbaru Risma itu tepat secara konsep. Hanya saja kebijakan itu tak tepat dilaksanakan sekarang. Saat daya beli rakyat miskin sedang anjlok akibat kenaikan harga komoditas, terlebih lagi kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19, jika dilihat dari perspektif jangka menengah dan panjang, memang sebaiknya mereka diberdayakan karena masih usia produktif. Tapi kalau kita lihat jangka pendeknya, rencana itu tidak tepat karena selama ini atau saat pandemi ini masyarakat miskin bertahan hidup menggunakan dana bansos tersebut. Ujar Trubus kepada Republika Selasa 19 April 2022. Menurut Trubus, penerapan program ini harus ditunda.
Jika rencana transisi program ini dipaksakan penerapannya saat ini, maka akan muncul penolakan dari masyarakat miskin. Resistensi akan muncul lantaran masyarakat yang masih pusing dengan kenaikan harga kebutuhan pokok, lalu semakin tercekik ketika tak lagi mendapatkan dana bantuan sosial. Harusnya, pemerintah itu sekarang bersabar dulu untuk menerapkan kebijakan ini, katanya. Pemerintah sebaiknya menunggu ekonomi pulih sepenuhnya, sembari terus memberikan bansos reguler kepada masyarakat miskin. Selama penantian itu, Kementerian Sosial juga harus intens mengkomunikasikan rencana ini kepada warga yang terdampak. Lain kata pengamat, lain pula rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial. Nampaknya rencana ini sudah segera direalisasikan. Penerima manfaat bantuan sosial keluarga muda berusia di bawah 40 tahun guna meningkatkan kemandirian secara ekonomi. Hal tersebut menyesuaikan kebijakan pemerintah pada tahun 2022. Nanti akan melibatkan kemitraan dengan masyarakat. Pada kesempatan itu, pendamping juga bisa mengikuti pelatihan karena mereka juga banyak yang tingkat ekonominya kurang, kata Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Jakarta pada hari Selasa. Risma mengatakan bahwa upaya treatment tersebut dengan harapan dalam kurun waktu 1 tahun dapat membuat keluarga tersebut keluar dari kemiskinan. Menteri Sosial mengaku sudah menerapkan hal tersebut terhadap beberapa keluarga. Rencana Mensos menyetop bantuan sosial bansos bagi warga miskin yang berusia di bawah 40 tahun, lalu menggantinya dengan bantuan pemberdayaan ekonomi. Akan berdampak pada 4 juta anak muda. Pengamat menilai penerapan kebijakan ini tak tepat momentum. Pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus, Rahardiansyah berpendapat rencana terbaru Risma itu tepat secara konsep. Hanya saja kebijakan itu tak tepat dilaksanakan sekarang. Saat daya beli rakyat miskin sedang anjlok akibat kenaikan harga komoditas, terlebih lagi kondisi ekonomi belum sepenuhnya pulih akibat pandemi COVID-19, jika dilihat dari perspektif jangka menengah dan panjang, memang sebaiknya mereka diberdayakan karena masih usia produktif. Tapi kalau kita lihat jangka pendeknya, rencana itu tidak tepat karena selama ini atau saat pandemi ini masyarakat miskin bertahan hidup menggunakan dana bansos tersebut. Lain kata pengamat, lain pula rencana pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial. Nampaknya rencana ini sudah segera direalisasikan. Penerima manfaat bantuan sosial keluarga muda berusia di bawah 40 tahun guna meningkatkan kemandirian secara ekonomi. Hal tersebut menyesuaikan kebijakan pemerintah pada tahun 2022. Nanti akan melibatkan kemitraan dengan masyarakat. Pada kesempatan itu, pendamping juga bisa mengikuti pelatihan karena mereka juga banyak yang tingkat ekonominya kurang, kata Menteri Sosial Tri Risma hari ini di Jakarta pada hari Selasa. Risma mengatakan bahwa upaya treatment tersebut dengan harapan dalam kurun waktu 1 tahun dapat membuat keluarga tersebut keluar dari kemiskinan. Menteri Sosial mengaku sudah menerapkan hal tersebut terhadap beberapa keluarga. Data Kementerian Sosial pada tahun 2021 tercatat keluarga muda berusia di bawah 40 tahun penerima bantuan pangan non-tunai BPNT dan program Keluarga Harapan PKH sebanyak 4.636.670 penerima manfaat. Sementara itu, keluarga muda berusia di bawah usia 40 tahun penerima BPNT PPKM tercatat 2.513.351 penerima manfaat. Jika tidak ada PPKM lagi, kata Risma, keluarga tersebut masih bisa bekerja dan berdaya dengan diberikan pelatihan. Untuk keluarga penerima BPNT dan PKH reguler, Risma menargetkan dalam setahun terakhir dapat keluar dari data penerima bantuan dengan cara diberdayakan. Jadi, kami treatment mereka bagaimana mereka punya usaha.
kami menggandeng beberapa lembaga untuk bagaimana mengeluarkan mereka. Contohnya, bagaimana memasarkan dengan menggunakan marketing digital, ujar Risma. Dengan upaya tersebut, Risma menargetkan dalam 6 bulan program kewirausahaan dan pemberdayaan tersebut sudah terlaksana pada sekitar 50%. Sobat YouTube, apapun kebijakan pemerintah, kita berharap agar keputusan ini berpihak terhadap kesejahteraan rakyat secara adil dan merata. Sobat YouTube, waktunya kami mengakhiri video kali ini. Jika berita ini bermanfaat, silahkan di-share dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike, dan jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Saya Amran dan seluruh kerabat Info Bansos pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.